untuk kita semua. Kembali lagi kita belajar daring. Untuk kesempatan ini saya akan menjelaskan materi suku tengah deret geometri. Sebelumnya kita udah belajar barisan geometri sama deret geometri. Sekarang suku tengah di antara deret geometri. Itu ya. Oke. Suku tengah suatu deret geometri itu harus bersuku atau berderet ganjil. Ini harus ada ketetapannya ya. Harus ganjil sama seperti deret aritmatika aslinya ganjil biar kita mudah mencarinya di setengahnya. Misalnya kan 8, 9, 7 ini kan tambah ini tambah 6 tambah 5. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Harus ganjil supaya ada tengah-tengahnya. Ini kan 2. Ini 2, berarti suku tengahnya 7. Kira-kira seperti itu. Kalau dia genap, dia nggak bisa. Suku tengahnya di mana? Itu pasti nanti jadi koma. Sedangkan di sini sukunya tidak ada koma. Makanya ketentuannya harus ganjil. Oke. Itu ya. Terletak di antara atau di tengah-tengah antara suku pertama sampai suku terakhir. Nah, itulah suku tengahnya di antara. Nah, suku tengah dari geometri dapat kita cari menggunakan rumus UT sama dengan akar dari U1 dikali UN. U1 itu kan sama dengan A. Boleh juga akar dari A dikali UN, sama aja ya. Dengan UT itu berarti suku tengah. Oke, supaya kalian lebih paham, perhatikan contoh soal yang sudah Bapak sediakan. Oke. Di sini diketahui deret geometri 6 tambah 12 tambah 24 tambah 48 tambah titik-titik sampai tambah 384. Berarti ini UN-nya, ini A-nya. Pertanyaannya adalah tentukan suku tengah deret tersebut. Tentukan suku tengah dari deret tersebut. Cukup mudah ya. Berarti diketahuinya A-nya berapa? 6 ya. UN-nya berapa? Berarti paling terakhir, berarti 384. Udah, langsung. Berarti UT sama dengan akar dari A dikali UN kan? Sama aja ya. A itu sama dengan U1, U1 sama dengan A, sama-sama suku pertama. Maka akar dari 6 dikali 384 sama dengan akar dari berapa nih? 6 kali 4 24. Ya kan? 24 2. 8 kali 6 48 50 ya. 50 1 6 kali 3 18 21 ya. Ya. 21 ya. 2104. Coba kita jadikan kali 6 64 28 kali 6 48 ya 50 18. Berarti kalau dia 18 23 ya. 23 2304. Oke. Nah, berarti UT-nya sama dengan akar dari 2304. Oke. Di sini kan akar dari 2304. Kalau kalian di rumah sih sah-sah aja kalau kalian pakai kalkulator langsung akar dari 2304. Gimana yang kalau tidak ada kalkulatornya? Nah, gimana caranya? Nah, ini kan kalau kalian masih ingat waktu pelajaran SD untuk mencari akar itu ya 2304. Nah, di sini kan ada caranya atau tekniknya. Yang pertama lihat dulu satuannya. Satuannya yang kalau ada bilangan kalau dikodatkan hasilnya 4 satuannya ya. Ada kemungkinan 2 kan? 2 pangkat 2 4. Ada lagi enggak? Kalau 3 pangkat 2 9, satuannya 3. 9 salah. Yang satuannya 4. Kalau dia 4 kali 4 kan 16, satuannya bukan 4 tapi 6. Coba 7 enggak, 8. Kalau 8 kuadrat, 8 kali 8 64, satuannya 4. Nah, hanya kemungkinan yang ini antara 2 atau 8 jika dikodratkan. Nah, masalahnya kalau dia 2 tidak mungkin. Kalau dia 2 pangkat 2 4 yang dipakai ini karena dia 2300. Berarti yang kita pakai adalah 8. 8 pangkat 2 kan 64, satuannya 4. Oke, habis itu lihat dari ribuannya. Ribuannya berarti kan kita pakai yang dia pakai puluhan, misalnya 20 pangkat 2. 20 pangkat 2 berapa? 400, sedangkan sini berapa? 2000, berarti kejauhan. Masih kejauhan, kita buat 3000. Kalau dia 3000 kuadrat, berarti ini 9 ya.
900 masih kejauhan. Coba kalau kita ambil 40. Berarti ini 4 kali 4 16, 1600. Mendekati, ya enggak? Mendekati dari 2300. Kalau kita coba 50, 5 kali 5 2000, 2500 lewat. Berarti yang ada kemungkinan adalah 40. Maka akar dari 2304 adalah 48. Seperti itu ya, kalau tidak ada kalkulator. Maka ini adalah sama dengan 48. Jadi buat kesimpulannya, maka suku tengah dari deret geometri tersebut adalah 48. Itu ya, mudah ya. Oke, itu untuk suku tengah. Kita lanjut ke penerapan barisan dan deret geometri dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut ke penerapan barisan dan deret geometri. Nah, di sini banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin kalian temui atau sama-sama kita temui yang bisa dipecahkan atau yang bisa dicari solusi menggunakan barisan dan deret geometri. Misalnya nih, ini saya buat sebuah ilustrasi. Ini ada sebuah tali atau kabel, ini kan. Kalian tahu enggak ini berapa panjangnya? Dari pengamatan Anda. Ya sah aja, pasti semeter lebih, kira-kira seperti itu kan? Iya, semeter lebih. Tapi bisa enggak akurat berapa panjangnya? Tidak bisa, saya juga tidak bisa mengukurnya. Tidak bisa menentukan berapa nih, kecuali diukur langsung. Ya ya, tanpa diukur langsung bisa nggak kita hitung berapa nih? Bisa. Nah, caranya seperti apa? Nah, ini misalnya saya potong. Ini saya potong menjadi 4 bagian. Ya ya. Ini tali ini saya potong menjadi 4 bagian. Misalnya ini potongan pertama, potongan kedua, potongan ketiga, potongan keempat. Artinya apa? Tapi bukan asal-asalan dipotong. Potongan ini akan dibuat atau saya potong menjadi seperti barisan geometri. Artinya barisan geometri apa? Potongan yang rasionya tetap atau mempunyai rasio atau perbandingan yang tetap. Itu ketentuannya. Jangan asal saya potong, itu tidak bisa. Ada misalnya ketentuannya pertama apa? Ini potongan pertama saya misalkan 10 cm. Berarti potongan kedua harus 20 cm. Dia punya rasio, artinya 10 kali 2, 20. Berarti rasionya 2, perbandingannya 2. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau saya potong ini 10 cm, nih ya, saya potong 10 cm. Lalu saya potong kemudian sampai 4. Potongan terakhir atau potongan terpanjang. Terperpanjang. Jadi tadi ketahui potongan terpendek misalnya 10 cm. Potongan terpanjangnya misalnya saya buat 60 cm lah, kita buat misalnya 60 cm. Lalu bisa nggak kita hitung total dari atau panjang tali mula-mula? Itu kita bisa hitungnya. Nanti coba kamu tes, tapi syaratnya adalah potongannya harus mempunyai perbandingan yang sama. Jadi tanpa kita ukur ini berapa, hanya diketahui potongan terpendek dengan potongan terpanjang. Berarti ada 2 potongan yang belum ketahui, tapi kita bisa menghitung panjang tali mula-mula ini. Seperti itu kira-kira ya. Oke, supaya lebih paham, lihat ilustrasi ini masih menggunakan tali. Oke, lihat nih. Si Gilang mempunyai seutas tali. Nah, ini seutas tali. Tali tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Tadinya ada seutas tali, lalu dipotong menjadi 4 bagian dengan panjang membentuk barisan geometri. Ah, ini syaratnya, memang harus ada barisan geometri supaya kita bisa mengetahui panjang tali sebelum dipotong. Oke ya, membentuk suatu barisan geometri. Jika tali yang terpendeknya 16 cm dan tali terpanjangnya 128 cm. Pertanyaannya adalah tentukan panjang tali semula atau panjang tali mula-mula. Ini bisa kita tahu berapa sih panjang tali seutas tali tadi yang dimiliki oleh si Gilang sebelum dipotong menjadi 4 bagian. Oke, gimana caranya? Nah, ini adalah salah satu permasalahan yang kita temui dalam kehidupan sehari menerapkan barisan dan deret. Oke, berarti yang diketahui apa? Diketahui A-nya ya. A itu artinya potongan terpendeknya. Artinya kayak gini. Kalau dibuat deretnya 16 tambah titik-titik tambah titik-titik tambah 128. Kira-kira seperti itu. Potongan pertama, potongan kedua, potongan ketiga, potongan keempat atau potongan terpanjang. Kira-kira seperti itu ya. Maka A-nya berapa? 16 ya. A-nya 16. Kemudian UN-nya. UN artinya kan apa? Potongan terpanjangnya, berarti suku terakhir. Kita misalkan 128. Oke, maka
Yang pertanyaannya apa? Tentukan panjang tali mula-mula, ya kan? Nah, kemudian oke, ini berarti UN-nya atau ini kan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Kita buat aja U4 ya. Ini UN-nya atau suku 4 atau suku terakhirnya. Berarti ini kan A-nya atau U1-nya sama aja ya. Oke, di sini kita belum tahu rasionya berapa. Oke, kita cari rasionya. Rasio itu apa rumusnya? UN per UN kurang 1 kan? Atau suku di depannya atau suku tertinggi dibagi suku terendahnya. Oke, berarti ini suku terbesarnya. Berarti U4 per apa? U1 atau UA. U1 atau A itu sama dengan U4 itu gini. U4 itu berapa sininya? 128 per A-nya 16. Oke. U1 itu kan sama dengan A. Kok bisa U1 sama dengan A? A ini diperoleh dari rumus UN-nya. UN sama dengan kan A dikali R pangkat N kurang 1 kan? Ya enggak? Berarti kalau U1 dia U1 sama dengan berarti A dikali R ganti N-nya 1. 1 dikurang 1. Jadi U1 sama dengan A dikali R 1 kurang 1 0 kan? 0. Maka U1 sama dengan A dikali R pangkat 0. Di sini kalian ingat lagi bilangan eksponen atau perpangkatan. Apapun dipangkatkan 0 kecuali 0 pangkat 0 ya. Kecuali 0 pangkat 0 hasilnya 1. Nah, kok bisa? Nanti bisa kita bisa kita tentukan atau kita bisa membuktikan kenapa apapun dipangkatkan 0 hasilnya 1 kecuali 0 pangkat 0. Ya, hasilnya 1. Nanti bisa dibuktikan. Oke, U1 sama dengan A dikali 1 berarti A. Maka U1 itu sama dengan A, bukan asal-asal dibuat U1 sama dengan A. Kalau dia U2, kita coba. Kita langsung aja U4. Kalau dia U4 sama dengan, ingat rumus ini ya, UN sama dengan A dikali R N kurang 1. A dikali R, N-nya ganti 3, berarti 3 kurang 1. 3 kurang 4. Maka U4 sama dengan A dikali R 4 kurang 1, 3. Berarti kalau dia U4 rumusnya adalah A kali R pangkat 3. Oke, pakai sini. Berarti A kali R pangkat 3 per U1 tadi kan A. Berarti A sama dengan A sama dengan ini berarti 128 per 16. Oke ya, ini fix ya. Ini agak panjang. Oke, ini bisa kita habiskan atau yang bisa dibagi-bagi. A dibagi A kan 1. Jadi tinggal R pangkat 3. Kita mencari rasionya. 128 dibagi 16. Berapa? 8 ya? 16 kali 8, 8 kali 6 48. Iya. 12. Benar ya, 8 ya. Berarti 100 dibagi hasilnya 8. Oke, di sini R pangkat 3, sini 8. Gimana caranya ya supaya dia dapat? Ada unsur 3 sini pangkatnya. Berarti ubah bilangan 8 ini menjadi pangkat perpangkatan, yaitu 2 pangkat 3, ya enggak? 2 pangkat 3 berapa? 8. Ada kan ada unsur 3. Maka R-nya berapa? 2. Berarti kita peroleh rasionya adalah sama dengan 2. Kita peroleh rasionya 2. Maka setelah dapat kita suku pertama dan rasionya, ditanyakan panjang tali mula-mula. Maka yang tanya apa? S4. Artinya jumlahkan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, keempat. Maka adalah di sini rasionya apa? 2. 2 ini lebih dari 0 ya? Lebih dari 0. Kalau dia lebih dari 0, rumus yang mana kita pakai? Masih ingat? Yaitu A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Ya enggak? Ini kan rumusnya kalau dia R-nya lebih dari 0. Kalau dia kurang dari 0 tinggal ini dibalik. Maka S4 sama dengan ini rumusnya ya, Sn. Karena R-nya lebih dari 0. Maka S4-nya sama dengan A-nya berapa tadi? 16. 16 dikali R-nya berapa? 2. 2 pangkat 4. Ya, 2 pangkat 4 dikurang 1 per 2 dikurang 1 sama dengan 16 dikali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berarti 16 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 16. 16
Berarti dikurang 1 ya. 16 dikurang 1 per 2 kurang 1 1. Maka 16 dikali 16 dikurang 1 15 ya, berarti 15. Maka S4 sama dengan 16 dikali 15. 6 kali 5 30. 6 tambah 5 11 tambah 3 4. Iya ya. 14. Ya kan 14. 1 kali 1 tambah 1 2. Maka 240 cm. Maka hasil dari atau maka sini panjang tali mula-mula gila adalah 240 cm. Bisa? Bisa dipahami? Bisa ya. Berarti itu adalah panjang tali mula-mula atau panjang tali yang utuh yang dimiliki si gilang yang dipotong 4 bagian. Bisa ya? Kalau kalian pelajari atau bisa kalian simak dengan pelan-pelan, mungkin bisa kalian pahami. Jika ada kekurangan, salah kata atau penjelasan yang kurang jelas atau kecepatan, mohon maaf. Dan kalau ada pertanyaan boleh nanti ditanya di sini. Demikian bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.